ice cream while you and me repeat this bittersweet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Bagaimana kabar Anda? Saya harap kabar Anda baik-baik saja. Ya, saya juga di sini berterima kasih kepada pihak penyelenggara dan teman-temanku sekalian karena saya sudah diundang pada siang hari ini. Dan sebelumnya pasti pada belum mengenal saya ya, atau ada yang sudah ya. Saya Angga, saya berasal dari e-sport terkenal yaitu EVOsport. Kamu tahu kan, saya gamer ya, pasti tahu semuanya itu ya. Kali ini di sini saya akan membahas tentang game. Sebelumnya apa kalian tahu tentang game? Mungkin ada tahu tentang game itu apa? Atau bapak yang di sini juga tahu? Ya, game itu adalah sebuah alat hiburan yang diperuntukkan oleh beberapa usia atau di kalangan manapun yang berbentuk langsung ataupun tidak langsung, baik secara bentuk fisik maupun bentuk digital. Dan di era sekarang ini game tersebut sudah bisa dibilang sudah terkenal di dunia, bahkan ada yang lebih terkenal yaitu kayak semacam e-sport yang saya lakukan ini. Terus apa sih yang membuat game itu cukup menarik bagi tentunya bagi para kaum muda sekarang itu? Apakah game itu bisa dilakukan sebagai pekerjaan atau yang lainnya? Ya, itu tidak menutup kemungkinan ya, karena saya sendiri itu bekerja di game tersebut, di game ini ya kurang lebih sekitar 1 tahunan. Dan menurut saya itu suatu hal yang menjanjikan bagi untuk era sekarang ini. Karena mengapa? Di era sekarang ini pemerintah maupun para kaum muda mulai mengembangkan game bukan hanya untuk sekedar alat hiburan, tapi sebagai pekerjaan. Bahkan di negara lain sendiri itu pun saya mengeluarkan beberapa uang lebih banyak hanya untuk meningkatkan game tersebut. Nah, di sini kita dapat peluang. Sebagai contohnya ya, saya dulu itu hanya menganggap game sebagai alat hiburan, hanya untuk bersenang-senang pada waktu libur ataupun pada waktu senggang yang saya miliki. Tetapi pada suatu hari itu saya mulai berpikir, apakah dengan game itu untuk sekedar alat hiburan atau hal yang menyenangkan saja? Tentu tidak kan. Saya melirik sedikit peluang pada game tersebut pada saat itu. Nah, kemudian saya mulai merekam diri saya, kemudian saya menguploadnya. Terus semakin sering saya melakukan hal tersebut, semakin banyak orang yang menyukai video saya, dan disitulah saya mulai mendapatkan penghasilan, meskipun pada saat itu bisa dibilang hanya 10-20 ribuan per minggu. Tetapi hal ini perlu diperhatikan, ini sangat penting. Meskipun dalam hal tersebut bisa dibilang hanya sedikit, tetapi jika kita melakukannya dengan sering ataupun dengan melakukan suatu keunikan yang membuat orang lebih tertarik pada game tersebut, Anda akan bisa menarik lebih banyak perhatian untuk menonton video Anda dan mulai mengembangkan menjadi suatu pekerjaan. Nah, di sini saya kemudian berpikir, meskipun dengan segini mungkin kedepannya masih bisa berkembang lagi.
Kemudian saya akhirnya menekuni game tersebut sebagai suatu keseriusan yang akan membuahkan suatu hasil. Kemudian pada suatu hari, ketika video saya itu sudah tersebar di mana-mana, ada pihak dari luar yang menyediakan saya suatu pekerjaan, yaitu sebagai gamer. Dan dibilang mas pada saat itu masih kita tidak bicara uang ya, kita akan bicara tentang pekerjaan dalam game ini disebut sebagai e-sport. Ya, saya berpikir pada saat itu, oh ada orang yang melirik saya akhirnya menyetujuinya dan bergabung pada tim tersebut, yaitu kalau kita bilang pada zaman sekarang itu adalah tim e-sport ya. Kemudian di tim e-sport sendiri itu kita berlatih selama seminggu itu 2 atau 3 kali. Kita juga sering melakukan beberapa kegiatan sparring kepada tim lain ataupun tim luar untuk kita jadikan sebagai kegiatan untuk mengasah skill kita. Nah, pada saat itu diadakannya kegiatan turnamen, dan turnamennya itu bukan main-main ya, itu turnamennya agak sedikit lah tingkat kota. Itu ada juara 1 itu menggiurkan sekali buat tim kita itu. Akhirnya kita mengikuti kejuaraan tersebut dan hasilnya itu kita menang, dan dari sana itu uangnya cukup banyak, dan akhirnya dengan hadiah juara dan hadiah kita men-share video kita itu bisa dibilang pada saat itu sudah cukup untuk membiayai kehidupan saya. Nah, tetapi bagaimana jika orang tidak memiliki skill atau tidak memiliki minat pada game, tetapi mereka ingin memasuki dunia game tersebut? Nah, di sini saya menyarankan untuk sekarang kan game sudah terkenal, pasti ada beberapa sekolah yang akan mendirikan game. Maksudnya itu adalah membuat sebuah game yang kemudian akan dipublikasikan atau kemudian akan dimainkan ke seluruh orang. Nah, di sini juga ada peluang. Peluangnya ini di sini lebih besar daripada kita hanya bermain di suatu game tersebut seperti yang saya lakukan. Nah, di sini mengapa saya bisa bilang peluang itu sangat besar sekali? Karena jika kita bicara tentang industri game itu, pasti beberapa orang itu ingin menciptakan game yang sangat menarik, yang hingga banyak dikenal masyarakat. Nah, di sini itu para teknisi game itu akan berperan sangat penting untuk kelangsungan hidup game tersebut. Nah, di sini saya berpikir ada beberapa skill yang harus kita butuhkan pada game tersebut. Yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas seseorang itu bisa dibilang itu harus memiliki nilai yang beda dari yang lain. Jadi kita itu harus memiliki pandangan ke depan, bagaimana orang menyukai game tersebut, bagaimana orang akan memandang game tersebut sebagai game yang menarik atau tidak. Yang kedua adalah tentang visual effect atau tentang komponen dalam game. Nah, di sini itu tidak kalah penting dari hal yang pertama. Di visual game sendiri itu bagaimana orang mengekspresikan game tersebut ke dalam bentuk visual effect sehingga game tersebut sangat terlihat seperti nyata atau sangat realistis, sehingga orang menganggap bahwa game tersebut itu, wah, ini game pasti sangat menarik untuk dimainkan, wah, game ini memiliki efek yang sangat bagus, aku ingin memainkan. Nah, disitulah peran penting pada visual effect.
Yang ketiga adalah kalian harus pantang menyerah. Meskipun kalian itu memiliki berbagai banyak skill yang mumpuni, tetapi jika kalian membuat sebuah game kemudian game tersebut tidak laku, kemudian kalian menyerah, itu hanya membuang tenaga Anda. Jadi pantang menyerah ini sangat diperlukan dalam membuat game. Pasti kalian semua sudah tahu kan, pada kaum muda tentunya ini jangan mudah menyerah. Dan kemudian ada yang ingin ditanyakan pada bapak dan ibu sekalian, atau pada mas-mas ini atau mbak-mbak ini? Oke, kita ada pertanyaan. Bagaimana perkembangan game pada masa kedepannya? Apakah itu prospek yang bagus atau itu hanya akan sekedar booming saja kemudian akan dilupakan? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Nah, ini kemudian saya akan menjawab. Tentunya game ini pasti akan memiliki fase surut. Tetapi jika kita melihat perspektif kedepannya itu, saya melihat game tersebut ini sangat menjanjikan. Banyak yang kemudian orang-orang dari profesi ke game untuk menciptakan game yang lebih realistis atau lebih bagus yang dibandingkan dari pendahulu-pendahulunya. Nah, di sini itu sangat memungkinkan untuk melonjaknya sebuah game bukan hanya sebagai sekadar permainan, tetapi dijadikannya sebagai suatu pekerjaan, sehingga saya memandang ini bisa sangat menjanjikan di masa depan itu sendiri. Kemudian ada yang ingin ditanyakan kepada yang lainnya? Jika tidak, saya rasa itu cukup untuk hari ini. Terima kasih telah mendengarkan saya bicara tentang kehidupan saya maupun kehidupan tentang saya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.